Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Semoga sehat semua di rumah. Di sini kami dari kelompok rencana zonasi bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan Minapolitan, Kabupaten Tuban di Kecamatan Bancar dan Tambak Boyo. Di sini kami ingin mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan sejauh ini. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riza Azharuddin Zain, mengerjakan aspek tata guna lahan. Kemudian ada Fatimah Asarvina mengerjakan aspek oceanografi. Kemudian ada Winda Pernamasari mengerjakan aspek geologi. Kemudian Audila mengerjakan aspek ekosistem. Kemudian ada Eko mengerjakan aspek ekonomi dan kependudukan. Kemudian ada Siska yang mengerjakan aspek infrastruktur. Dan yang terakhir ada Fitria Alivia mengerjakan aspek SDI. Dan aspek kebencanaan kami kerjakan bersama-sama. Untuk per aspeknya nanti kita akan memperkenalkan diri lagi dengan NRP masing-masing. Di sini ada outline kami dari pendahuluan sampai isu strategis. Kita langsung mulai saja dari pendahuluan. Silahkan. Latar belakang kami mengambil wilayah perencanaan ini yaitu karena wilayah perencanaan ini terletak di pesisir Kecamatan Tambaboyo dan Kecamatan Bancar dengan desa sebanyak 15 desa pesisir dengan luas sebesar 3.000 hektar. Berdasarkan RT RW Kabupaten Tuban, Kecamatan Bancar dan Kecamatan Tambaboyo merupakan dua kecamatan yang termasuk dalam zona perencanaan kawasan Minapolitan perikanan tangkap di laut dan budidaya. Di sisi lain, arahan Minapolitan di Kabupaten Tuban masih belum jelas dalam RZWP 3K. Kemudian arahan tersebut didukung dengan adanya pelabuhan perikanan kelas D, yaitu pangkalan pendaratan ikan atau PPI yang mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di Indonesia. Adapun PPI yang ada di Kecamatan Bancar, yaitu PP Bulu. Nah, tepatnya di Desa Bulu Meduro, serta TPI Gelondong Gede yang berada di Desa Gelondong Gede dengan Kecamatan Tambak Boyo. Kedua kecamatan ini juga merupakan wilayah pengembangan kawasan peruntukan pengolahan ikan yang akan dikembangkan sebagai industri perikanan. Selain itu, pada kawasan Minapolitan di Kabupaten Tuban terdapat arahan pengembangan fasilitas perikanan, sentra hasil pengolahan perikanan dan hasil tangkap, industri kecil hasil pengolahan ikan, infrastruktur yang menunjang kawasan Minapolitan, dan pengembangan subterminal penumpang tipe C di Kecamatan Bancar. Kecamatan Bancar dan Tambak Boyo juga merupakan kecamatan yang produksi perikanan tangkap terbesar kedua dan ketiga setelah Kecamatan Palang. Hal ini juga sejalan dengan jumlah rumah tangga yang bekerja sebagai nelayan di dua kecamatan tersebut. Next. Next, Mbak. Nah, kawasan Metropolitan ini merupakan kawasan yang membentuk kota perikanan yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit pembenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan, dan mudah mendapatkan pakan ikan yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah. Nah, konsep Metropolitan ini digunakan sebagai arahan pengembangan di wilayah pesisir Kabupaten Tuban yang berada di Kecamatan Bancar, Kecamatan Tambaboyo, dan Kecamatan Palang berdasarkan RT RW Tuban tahun 2012-2032. Next. Nah, tujuan dari perencanaan ini adalah untuk merencanakan wilayah pesisir Kecamatan Banjar dan Tambaboyo dengan merumuskan alokasi ruang pesisir dengan mengembangkan potensi dan meminimalisir masalah pesisir yang ada. Next. Next, Mbak. Nah, sasarannya sendiri itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi existing di wilayah perencanaan, kemudian menganalisis kondisi existing berdasarkan kebutuhan rencana, kemudian yang ketiga, menyusun potensi dan masalah dari setiap aspek perencanaan, kemudian yang keempat, merumuskan isu strategis yang akan menjadi prioritas rencana wilayah pesisir. Next, Mbak. Nah, ruang lingkup kegiatan sendiri yang pertama adalah mengidentifikasi kelengkapan existing dengan analisis data geomorfologi, geologi, oceanografi, kependudukan, sosial budaya, ekonomi, ekosistem, sumber daya ikan, kebencanaan, infrastruktur, penggunaan lahan, dan pemanfaatan ruang di wilayah studi, yaitu Kecamatan Banjar, Kecamatan Tambaboyo. Yang kedua, merumuskan potensi masalah dan isu strategis yang terdapat di wilayah studi, yaitu Kecamatan Banjar, Kecamatan Tambaboyo. Next, Mbak. Berikut adalah batas wilayah dari wilayah perencanaan kami. Next saja, langsung. Berikut adalah peta dari batas wilayah perencanaan kami. Next, lanjut.
Berikut adalah beberapa alasan kami memilih wilayah perencanaan. Yang pertama adalah sesuai dengan RT RW Kabupaten Tuban, kami memilih wilayah desa pesisir dari 2 kecamatan Tambaboyo dan Kecamatan Banjar. Kemudian yang kedua adalah potensi daerah dan kesamaan karakter wilayah di sepanjang desa tersebut, di sepanjang desa pesisir tersebut memiliki karakter yang sama, yaitu memiliki industri perikanan. Kemudian yang ketiga adalah di wilayah laut kita memilih batas laut 12 mil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Next. Kemudian akan saya jelaskan mengenai tinjauan kebijakan. Di RZWP 3K disebutkan bahwa ada 12 isu yang berkaitan di Kabupaten Tuban, yaitu yang pertama isu potensi sumber daya pesisir, isu degradasi sumber daya pesisir, isu bencana alam, isu marginalisasi, isu konflik pemanfaatan, isu kekosongan ketidakpastian hukum, kemudian masyarakat Tuban tidak memiliki SDA yang cukup, masih belum ada persamaan persepsi dari instansi terkait, dan lainnya. Dari RPJMD Tuban sendiri dinyatakan bahwa kawasan perencanaan kami, Kecamatan Boncar dan Tambak Boyo, diarahkan sebagai kegiatan minapolitan. Begitu juga dengan RPJPD Kabupaten Tuban, yaitu Kecamatan Banjar, Tambak Boyo, dan Palang ditetapkan sebagai wilayah minapolitan. Dari RT RW sendiri kemudian dijelaskan bahwa kawasan minapolitan merupakan kota perikanan yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai metodologi, fakta, dan analisa dari masing-masing aspek. Oke, next Mbak. Oke, ini substansi yang akan kami bawakan. Next Mbak. Nah, ini adalah kerangka alur berpikir kegiatan kami, yaitu tahap kegiatan itu pengumpulan data awal, kemudian kita melakukan survei lapangan, kemudian kita melakukan identifikasi wilayah dan analisis kondisi wilayah, kemudian kita melakukan penyusunan dokumen awal RZWP 3K, kemudian penyusunan dokumen final RZWP 3K. Nah, pada saat ini kita masih di penyusunan dokumen awal RZWP 3K. Nah, ini adalah alur pikir dari penelitian ini. Next, Mbak. Selanjutnya, geomorfologi dan geologi. Ini adalah metodologi yang digunakan. Next, Mbak. Nah, dari hasil setelah dipetakan, ternyata di wilayah perencanaan ini, yaitu Kecamatan Banjar dan Tambaboyo, itu ketinggiannya berupa 0 sampai 50 meter, tersebar di Desa Sukolilo, Bulu Jowo, Banjarjo, Bulu Meduro, Boncong, Bogorjo, Bancar, Mogorsuko, Gandan, Pabean, Tambaboyo, Kinanti, Subontoro, Merkawan, dan Gelondong Gede. Sisanya itu dengan ketinggian 50 sampai 100 meter. Next, Mbak. Nah, selanjutnya yaitu setelah dipetakan kondisi geologi di Kecamatan Bancar dan Tambak Boyo ini adalah terdapat jenis batuan aluvium, batuan gamping, terus batuan miosin tengah, kemudian batuan sedimen miosen awal. Nah, kegunaan data ini adalah untuk menunjang suatu pembangunan. Diperlukan berbagai data, salah satunya adalah data dan informasi geologi. Next, Mbak. Next, Mbak Audi. Oke. Next lagi. Nah, ini adalah selanjutnya adalah jenis tanah, di mana diketahui setelah dilakukan pemetaan terdapat 4 jenis tanah, yaitu grumosol, litosol, mediteran atau renzina, dan regosol. Di mana jenis tanah ini kegunaannya adalah dalam perencanaan jenis tanah berguna untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah untuk digali atau dimatangkan dalam pembangunan ataupun pengembangan kawasan tersebut. Next, Mbak. Next, Mbak Audi. Nah, ini adalah jenis-jenis tanah gambarannya tadi. Kemudian selanjutnya adalah klimatologi, di mana sebenarnya kegunaan data ini adalah banyak sekali kegunaan data ini di bidang pertanian. Kembali ke klimatologi.
kegunaannya yaitu di bidang pertanian, kehutanan, perhubungan, peternakan, perdagangan, dan pariwisata. Nah, sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban ini merupakan kawasan beriklim kering. Curah hujan di Kabupaten Tuban dapat diklasifikasikan ke dalam golongan agak tinggi, sehingga jika pengelolaan air hujan tersebut kurang, maka akan terjadi banjir. Di mana curah hujan ini adalah 750 sampai dengan 1000 mm per tahun. Next, Mbak. Nah, kondisi hidrologi di Kecamatan Banjar dan Tambak Boyo ini adalah bisa dilihat di peta bahwa yang gambar biru itu adalah sungai-sungai yang ada di desa perencanaan. Next, Mbak. Selanjutnya adalah analisis geologi. Next, Mbak. Nah, setelah melakukan analisis kemampuan lahan, hasilnya adalah menunjukkan bahwa di Kecamatan Banjar dan Tambak Boyo tergolong sedang, dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, diantaranya untuk pertanian, tanaman semusim, tanaman yang memerlukan pengolahan tanah, tanaman rumput, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung, cagar alam. Sementara untuk penggunaan pertanian dapat digunakan untuk kegiatan rekreasi. Next, Mbak. Selanjutnya adalah fakta geomorfologi. Next. Nah, yang pertama adalah substrat dasar laut. Nah, setelah dilakukan pemetaan, terdapat tiga jenis substrat dasar laut, yaitu lumpur kerikil, lumpur sedikit kerikil, serta pasir lanawan. Di mana jenis substrat di perairan Tuban ini terdiri atas yang saya sebutkan tadi, dan substrat berupa pasir ini mendominasi di sepanjang bibir pantai, memanjang hingga ke timur hingga ke Lamongan. Nah, ini adalah gambar dari lanawan, pasir, dan lumpur kerikil. Nah, kemudian substrat dasar laut ini berperan sebagai tempat tinggal bagi ikan demersal. Ikan demersal mengambil makanan di substrat dasar laut. Ikan demersal yang menyukai tipe substrat pasir atau berlumpur, misalnya ikan kakap, janahe. Namun kedalaman perairan tetap lebih mempengaruhi distribusi ikan dibandingkan substrat. Next, Mbak. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe pantai, di mana tipe pantai di wilayah pesisir Kabupaten Tuban merupakan pantai berpasir. Tipe ini banyak dihuni oleh berbagai organisme kecil yang memanfaatkan pasir sebagai lokasi untuk bersembunyi dari ancaman predator. Nah, gambar di samping kiri ini adalah contoh-contoh organisme yang bersembunyi di pasir di sana. Kemudian, ini adalah contoh kondisi pantai yang ada di Desa Gelondong Gede dan juga di Desa Pabean. Next, Mbak. Nah, ini adalah contoh pantai yang ada di Desa Merkawang serta di Desa Boncong. Jadi dua pantai ini berada di belakang gedung perusahaan, di mana sudah terlihat yang di Merkawang ini sudah terlihat adanya pencemaran akibat penggalian tanah liat, sedangkan yang di Boncong ini terlihat adanya pembuangan limbah yang mengarah ke laut. Next, Mbak. Next, Mbak. Oke, selanjutnya ini adalah pantai yang ada di Desa Bogorejo, di mana nama pantai ini sudah dijadikan wisata, yaitu Pantai Sowan, di mana Pantai Sowan ini benar-benar sudah dikelola oleh pemerintah, yaitu oleh Perhutani, di mana di sini benar-benar sudah dijadikan tempat wisata, baik itu ada kegiatan foto-foto ataupun tempat berenang. Next, Mbak. Next, Mbak. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa kegiatan yang ada di pesisir pantai di wilayah perencanaan kami, yaitu rata-rata desa pesisir di Kecamatan Banjar dan Tambak Boyo itu ada kegiatan pengeringan ikan teri, kemudian ada kegiatan tengkulak, ada kemudian parkir kapal, serta di Desa Gelondong Gede seperti yang sudah kita ketahui ada TPI. Next. Next, Mbak. Kemudian analisis geomorfologi. Next. Nah, ini adalah perubahan garis pantai yang setelah dilakukan analisis, yaitu dari Google Maps tahun 2015 sampai tahun 2019, terdapat perubahan garis pantai. Nah, berdasarkan hasil analisis, perubahan garis pantai ini dapat
terjadi karena adanya pembangunan menjorok ke laut serta adanya ombak tinggi ataupun abrasi yang ada di wilayah perencanaan. Next. Next, Mbak. Nah, kemudian masuk pada analisis oceanografi. Next. Saya Fatimah Sarfina, NRP 005. Yang masuk pada fakta oceanografi. Next. Ini tahapnya pengumpulan data, pembuatan data, dan juga analisa data. Next. Nah, yang pertama adalah data batimetri atau kedalaman laut. Ini digunakan untuk mengetahui rencana alur laut nanti sehingga tidak terhalang oleh kedalaman laut. Batimetri di wilayah studi 0 sampai 30 meter. Next. Nah, kemudian masuk pada data arus yang dibagi dalam 4 musim. Ini untuk mengetahui kapan waktu nelayan berlayar. Nah, rata-rata arus pasang menuju surut 0 sampai 0,4. Next. Nah, kemudian untuk data arus surut menuju pasang juga dibuat dalam 4 musim, rata-rata 0 sampai 0,35. Next. Nah, kemudian data gelombang juga dibagi dalam waktu 4 musim. Ini untuk mengetahui waktu-waktu mana yang bahaya bagi nelayan untuk melaut. Gelombang tertinggi pada musim barat yaitu 0,1 sampai 0,9 meter. Petanya dapat dilihat sendiri. Next. Nah, kemudian data suhu disediakan dalam 12 bulan yang terlihat pada peta, dan ini cenderung bervariasi pada bulan Januari dan Februari karena dipengaruhi oleh gelombang tadi. Rata-rata suhu berkisar 25 sampai 28 derajat Celcius. Next. Ini merupakan data suhu kompositnya, bisa dilihat sendiri. Next. Nah, kemudian ini ada data kecerahan yang erat kaitannya dengan proses fotosintesis dan juga habitat ikan. Kecerahan ini di wilayah studi berkisar 1 sampai 6 meter. Ini berada pada tahap normal. Next. Nah, kemudian masuk pada data pH yang erat kaitannya dengan pencemaran. Pada wilayah studi, pH pada tahap normal, yaitu 8 sampai 8,5. Next. Nah, kemudian data klorofil. Data klorofil penting untuk mengetahui kelimpahan fitoplankton yang ada di air. Nah, pada wilayah studi sendiri berkisar antara 0,5 sampai 3 mg per meter kubik. Ini disediakan pada per bulan juga. Next. Nah, kemudian masuk pada data dissolved oksigen atau DO yang penting untuk mengetahui kadar oksigen. DO di wilayah studi sendiri berkisar antara 10 sampai 11 ppm dan ini masuk pada kondisi subur. Next. Nah, kemudian masuk pada ini adalah rangkuman dari itu tadi, batimetri sampai DO. Next. Kemudian masuk pada analisa oceanografi. Next. Nah, pada analisa yang pertama adalah analisa kesesuaian perikanan tangkap lakis yang disediakan juga pada 12 bulan. Data ini penting untuk memudahkan nelayan mengetahui lokasi habitat ikan. Nah, pedoman yang digunakan adalah pedoman teknis penyusunan RZDP 3K. Diketahui pada wilayah studi ada zona-zona yang sesuai, kemudian sedang, dan juga kurang sesuai. Dapat dilihat sendiri yang bervariasi adalah bulan Januari dan juga Februari. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis kesesuaian. Ini adalah komposit dari yang tadi. Next. Nah, kemudian ada analisis kesesuaian perikanan budidaya KJA. Pedomannya sama dengan yang tadi, diketahui lokasi yang sesuai, kurang sesuai, dan juga sedang. Next. Nah, kemudian diketahui juga kesesuaian perikanan budidaya udang. Di wilayah studi ada yang lokasinya sedang, tingkat kesesuaiannya sedang, dan juga ada yang kurang sesuai. Next. Kemudian ada juga kesesuaian perikanan budidaya bandeng. Di wilayah studi ada yang sedang dan juga ada yang kurang sesuai. Next. Nah, kemudian kesesuaian perikanan budidaya kerapu. Ada yang sesuai dan juga ada yang kurang sesuai. Next. Kemudian ikan kakap juga ada yang sesuai dan juga ada yang kurang sesuai. Next. Kemudian masuk pada kebencanaan. Next. Yang pertama adalah fakta kebencanaan. Next.
Kebencanaan di wilayah pesisir merupakan gelombang ekstrim dan juga gelombang pasang, yang mana berdasarkan data BPBD, bencana gelombang ekstrim dan juga pasang tergolong bencana rendah dan sedang. Next. Pada wilayah studi, bencana diketahui pada tahun 2015 terjadi 2 kali, dan kemudian 2016 terjadi 2 kali juga, dan juga 2018 ini yang paling parah, terjadi 2 kali yang memuat 6-7 meter gelombangnya, dan ini sampai menghancurkan 6 perahu. Next. Nah, pada wilayah studi sendiri sudah ada penghalang atau pemecah ombak di wilayah studi berupa batu, kemudian dinding, dan juga ada boom. Next. Kemudian masuk pada analisa kebencanaan. Next. Ini rumusnya bisa dilihat sendiri. Next. Analisisnya ada 3, yaitu analisis tingkat ancaman, analisis tingkat kerentanan, juga analisis tingkat kapasitas. Next. Analisis tingkat ancaman diketahui dari tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi, bentuk garis pantai, dan ini kemudian dilakukan scoring dan juga pembobotan sesuai dengan kriteria di PKBNPB nomor 2 tahun 2012, kemudian diketahui bahwa ancamannya 1,257, yaitu sedang. Next. Nah, kemudian analisis tingkat kerentanan dibagi menjadi 4, yaitu sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Next. Untuk kerentanan sosial, kita bisa mengetahui bahwa kepadatan, kelompok rentan, rasio umur, dan jenis kelamin, kelompok umur, dan lain sebagainya itu kemudian di-scoring seperti yang tadi dan juga dibobotkan, diketahui bahwa tingkat kerentanan sosial 2,58 atau tinggi. Next. Kemudian analisis tingkat kerentanan fisik juga sama, yang dimasukkan adalah variabel rumah, fasilitas umum, fasilitas krisis, kemudian dibobotkan hingga diketahui 1 tingkat kerentanannya atau rendah. Next. Kemudian analisis tingkat kerentanan ekonomi, variabelnya adalah lahan produktif dan juga PDRB 0,6 atau rendah. Next. Dan analisis tingkat kerentanan lingkungan 0,05 atau rendah. Pedomannya sama dengan yang tadi. Next. Nah, kemudian indeks kerentanan gelombang ekstrim abrasi 1,437 atau sedang. Next. Kemudian analisis tingkat kapasitas dengan pedoman tadi. Next. Diketahui bahwa di wilayah studi analisis tingkat kapasitasnya 1,98 atau sedang. Next. Ini adalah diketahui di wilayah perencanaan 0,912 yaitu tinggi. Next. Kemudian ini adalah peta-peta yang didapatkan dari PME Inaris pada wilayah studi. Peta bahaya menunjukkan sedang. Next. Kemudian peta kerawanan menunjukkan tinggi, sedang, dan rendah bervariasi. Next. Kemudian peta resiko bencana menunjukkan hasil yang sedang juga. Next. Ya, selanjutnya saya Koresi akan menjelaskan mengenai pendudukan dan sosial budaya. Next. Next. Ini merupakan metode yang akan kami gunakan. Next. Ya, ini merupakan dari grafik berdasarkan jumlah penduduk dan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, bisa dilihat sendiri ya. Next. Kita menuju ke komposisi penduduk berdasarkan usia. Ya, ini merupakan rata-rata usia di desa pesisir Kecamatan Banjar dan Tandawaboyo yaitu 35 sampai 39 tahun. Next. Kita menuju ke komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Ya, rata-rata pekerjaan di desa pesisir Kecamatan Banjar dan Tandawaboyo yaitu nelayan. Next. Kita menuju ke komposisi berdasarkan pendidikan. Di mana di komposisi berdasarkan pendidikan ini rata-rata penduduknya yaitu tamatan SD atau sederajat. Next, kita menuju ke analisis kependudukan. Next, ya ini merupakan hasil dari analisis kependudukan yang telah saya lakukan, di mana di tahun 2040 desa pesisir Kecamatan Banjar yaitu berjumlah 26.000 sekian dan Tandawaboyo sebesar 20.000 sekian. Next, kita menuju ke analisis kepadatan penduduk, di mana di analisis kepadatan penduduk ini sendiri dibilang masih normal baik di desa pesisir Kecamatan Tandawaboyo dan Banjar. Next, kita menuju ke analisis proyeksi usia anak sekolah. Yang merupakan analisis proyeksi anak sekolah, di mana didapatkan bahwasannya pada analisis ini akan digunakan dalam mengetahui jumlah anak pada rentang usia 0 sampai 19 tahun. Bisa dilihat sendiri ya untuk hasilnya.
di tabel di atas. Next, kita menuju ke aspek sosial budaya. Next. Ya, ini merupakan metode yang akan saya gunakan. Next, kita menuju ke konflik sosial, yaitu konflik sosial yang terdapat di Kecamatan Banjar dan Nababoyo, yaitu konflik antar nelayan. Di topologi masyarakat yaitu ada masyarakat nelayan tingkat, masyarakat pengolah ikan, dan masyarakat pesisir tambak. Next, kita menuju ke organisasi masyarakat, di mana di organisasi masyarakat, next Mbak, jenis organisasi masyarakat yaitu paguyuban nelayan, di mana kegiatannya yaitu kelompok nelayan dilakukan dengan gotong royong membenahi jaring yang rusak. Contohnya saja pada Kecamatan Desa Kenanti, Kecamatan Nababoyo. Next, kita menuju ke karakteristik budaya, di mana karakteristik budaya di desa pesisir Kecamatan Banjar dan Nababoyo yaitu merupakan setrika laut dengan masa pelaksanaan 1 tahun sekali, dan bentuk kegiatannya bisa dilihat di tabel. Next, kita menuju ke aspek ekonomi. Next, ya ini merupakan metode dari aspek ekonomi. Next, kita menuju ke faktanya PDRB. Ya, dari hasil ini merupakan PDRB akan digunakan dalam analisis PDRB. Next, kita menuju ke aktivitas dan komunitasnya. Next, ya ini merupakan tabel dari aktivitas dan komunitas di Desa Pesisir Kecamatan Banjar. Next, kita menuju ke grafik rata-rata harga per kilogram di Desa Pesisir Kecamatan Nababoyo yang didapat dari PP Gelondong Gede tahun 2018. Bisa dilihat sendiri ya untuk grafiknya. Next, kita menuju ke alur distribusi dari ekonomi sendiri yang merupakan hasil dari distribusi di mana terdapat di beberapa daerah dan juga pasar setia saja. Dan bentuk ikan yang dijual adalah ikan segar, ya ikan olah berupa ikan kering, dan yaitu ikan asin, di mana ini bisa lokal dan internasional. Next, kita menuju ke pengembangan usaha mikro bidang perikanan tangkap tahun 2017 sampai 2015. Ya, ini merupakan tabel dari pengembangan usaha mikronya di Desa Pesisir Kecamatan Banjar dan Nababoyo. Next, kita menuju ke analisis ekonomi. Next. Analisis ekonomi. Next, Mbak. Ya, ini merupakan hasil dari analisis ekonomi dari hasil SLQ dan DLQ. SLQ-nya di Kecamatan Banjar dan bisa dilihat sendiri ya. Next, kita menuju ke analisis DLQ-nya. Next, Mbak. Next. Ya, ini merupakan berikut dari hasil analisis DLQ. Next, kita langsung menuju ke analisis subsektornya, di mana didapatkan dari hasil dari pertanian dan perikanan, di mana perikanan yang paling dominan. Langsung saja kita menuju ke analisis tipologi klasen komunitas perikanan di Desa Pesisir Kecamatan Banjar. Next, yang merupakan hasil dari kuadran-kuadrannya, di mana didapatkan bahwa ikan tongkol berada di kuadran Venus atau jenis komunitas maju, sedangkan ikan cucut dan lainnya yaitu di kuadran mixed loss atau pertumbuhannya makin lambat dan tidak punya daya saing. Next, kita menuju ke pertambahan brutonya, di mana nanti akankah mendapatkan keuntungan dari komoditas perikanan ini sendiri, di mana didapatkan hasil bahwasanya ikan manyung berada di kuadran Venus atau komoditas maju, dan ikan cucut merupakan di kuadran mixed winners atau pertumbuhan sangat lambat, tapi mempunyai potensi keunggulan komparatif. Next, kita menuju ke analisis tipologi klasen di Kecamatan Nababoyo. Dia merupakan bahwa ikan tongkol jenis di kuadran winners yaitu jenis komoditas maju dan pertumbuhan sangat cepat, di mana di kuadran mixed loss didapatkan ikan cumi-cumi dengan sangat lambat dan tidak punya daya saing. Next, kita menuju ke pertambahan bruto atau melakukan hasil keuntungan. Next, ini merupakan hasil dari komoditas hasil dari kuadran-kuadran di Desa Pesisir Kecamatan Nababoyo. Ikan selar masuk ke kuadran winners, sedangkan cumi-cumi dan jenis lainnya yaitu mix. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh aspek berikutnya. Nama saya Udi, NRP 79, akan menjelaskan tentang ekosistem. Ini metode yang digunakan untuk analisisnya. Kemudian saya akan jelaskan tentang fakta ekosistem. Ada 3 ekosistem di wilayah perencanaan kami, yaitu terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Untuk terumbu karang sendiri sudah tidak ada yang alami, tapi dilakukan penanaman kembali di Desa Bogorrejo dan Desa Gelondong Gede. Untuk mangrove baru saja dilakukan penanaman kembali dengan kerapatan yang masih jarang, luas sekitar 1 hektar. Untuk padang lamun sendiri diperkirakan berada di Kecamatan Banjar, namun belum jelas letak spesifik dan kondisinya. Kemudian akan saya jelaskan tentang analisa ekosistem. Dari analisa kesesuaian terumbu karang tadi menggunakan parameter fakta tentang lokasi terumbu karang, kemudian tentang oceanografi di daerah tersebut,
petakan bahwasanya ada kesesuaian analisis terumbu karang yang bisa dilakukan di situ. Kemudian dilakukan analisis kesesuaian mangrove dengan parameter yang bisa didapatkan dari pedoman penyusunan SZWP 3K, yaitu dari oceanografi dan fakta existing mangrove. Hasilnya bisa dilihat dari peta yang ada di PPT. Dari dua hasil tersebut kemudian dilakukan analisis kesesuaian zona perikanan tangkap demersal dengan parameter yang bisa didapatkan dari pedoman penyusunan SZWP 3K. Didapatkan lokasi sebagai berikut, ada kesesuaian tinggi dan kesesuaian sedang. Selanjutnya akan dilanjut dari SDI. Ya, lanjut ke sumber daya ikan. Saya Fitria, NRP 020. Next. Di sini ada fakta sumber daya ikan mulai dari tangkap, budidaya, dan juga potensi perikanan tangkap. Next. Di sini untuk perikanan tangkap ada yang dijual langsung ke pengapul, ada yang dilelang di PPI Bulu Bancar, ada yang juga dilelang di TPI Glodok Gede. Next. Untuk yang dilelang di PPI Bulu Bancar, seperti pada tabel. Next. Dan untuk yang TPI di Glodok Gede, juga seperti pada tabel. Next. Untuk yang diolah langsung atau dijual langsung, yakni ada dari Desa Banjarjo, Pabean Margosuko. Next. Hulu Meduro, Sukolilo, Glodok Gede. Dan di sini harga dari yang dijual langsung lebih murah daripada harga yang dilelang di PPI Glodok Gede maupun PPI Bulu Bancar maupun TPI Glodok Gede. Next. Dan di sini hasil tangkapan biota lainnya. Ada cumi-cumi, ada udang, ada simping. Next. Di sini hasil tangkapan ikan, diketahui pada bulan Januari sampai Desember, pada bulan Desember mengalami peningkatan dan pada bulan Januari mengalami penurunan drastis. Hal ini dikarenakan pada bulan Januari, akibat arus musim barat, gelombang cenderung tinggi, suhu cenderung rendah, sehingga kurang cocok untuk habitat ikan. Next. Di sini ada potensi perikanan, ada kapal, alat tangkap, dan ABK. Next. Di sini ada jumlah ABK dan kapal perikanan. Dan yang bisa kita tahu bahwa jumlah ABK terbanyak ada di Kecamatan Bancar. Next. Di sini ada alat tangkap beserta jumlahnya, ada burser sein, ada payang, ada dogol, bubuk, gilnet, cantrang, dan lain sebagainya. Next. Dan ini alat tangkap yang ada di PPI Bulu Bancar. Next. Kemudian masuk ke perikanan budidaya, ada budidaya darat, laut, dan biota lain. Next. Next. Budidaya ikan darat ada lele, di mana ada 3 peta, dipanen 3 bulan dengan berat 250 kilo, dijual 14.000 per kilo. Next. Ada KJA kerapu, yakni dipanen 6-7 bulan, dipetak seluas 1.000 meter, dengan harga 80.000 per kilo. Next. Ada udang faname dan lobster, yang bisa dilihat pada deskripsinya. Next. Next. Ya, di sini ada peta perikanan tangkap dan budidaya, di mana di situ ada arah berlayar dari titik-titik yang sudah bisa dilihat pada panah-panah. Dan kembali lagi. Dan ada tabel dan ada tambak yang mana adalah tambak udang faname sendiri dan ada KJA kerapu. Di situ ada zona perikanan penangkapan ikan teri karena ikan lainnya itu ditangkap di lebih dari 12 mil. Next. Di sini ada analisis sumber daya ikan. Next. Sumber analisis. Next. Analisis sumber daya perikanan tangkap. Yang pertama adalah analisis kesesuaian habitat, di mana menggunakan data suhu, salinitas, baterimetri, substrat dasar,
serta data karakteristik habitat yang sudah ada di tangkapan di PPI Bulan Banjar maupun Glondong Gede. Kemudian dianalisis kesesuaiannya, kemudian menghasilkan next tabel seperti pada slide berikut. Ada sesuai dan tidak sesuai. Next. 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 Ya, di sini ada hasil analisis kesesuaian habitat, di mana ikan dan mesra yang masih sesuai dengan habitat, ada ikan mayung, gelama, beloso, petek, kerapu, kuniran, dan alu-alu. Ikan pelagis ada tembang, kembung, banyer, dan teri. Ikan pelagis besar ada ikan cucut. Biota lainnya ada udang raja, cumi-cumi, dan simping. Next. Di sini ada habitat perikanan tangkap, contohnya ada manyung dan teri. Next. Kemudian setelah kita tahu habitatnya, lalu kita mengecek apakah dia sudah tereksploitasi atau belum. Dengan menggunakan analisis CPUE. Next. 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 Ya, di sini data CPUE yang digunakan adalah alat tangkap dan juga jumlah produksi ikan, di mana jika CPUE dari tahun ke tahun menurun, menandakan bahwa ikan tersebut sudah tereksploitasi atau overfish. Seperti pada ikan manyung, next. Dan contoh ikan lain, next. Yang belum tereksploitasi, contohnya adalah ikan gulama, yang mana ikan gulama CPUE-nya meningkat. Next. Kemudian dari hasil tingkat eksploitasi, ada ikan yang masih aman, yaitu ikan gulama, ikan belosa, ikan petek bodolan, ikan kuniran, ikan teri, udang raja, dan cumi-cumi. Next. Kemudian kita memproyeksikan hasil tangkapan. Next. Next. Dan bisa dilihat hasil tangkapan dari tahun ke tahun. Next. Kemudian kita menganalisis kapal dan alat kesesuaiannya. Next. Setelah kita tahu ikan apa yang belum tereksploitasi dan bisa ditangkap. Next. Kemudian kita mengetahui jenis alat tangkap dan kapal yang masih bisa digunakan. Dan alat tangkap yang dilarang adalah payang, cantrang, dan lain sebagainya. Kemudian kita memproyeksi jumlah kebutuhan kapal. Next. Next. Dan bisa kita lihat dari tahun ke tahun pertumbuhan kapal, pertumbuhan jumlah kapal. Next. Kemudian kita menganalisis habitat perikanan budidaya menggunakan suhu salintas batimetri, substrat dasar laut, dan karakteristik habitat budidaya. Kemudian ada KJA kerapu, yang mana kerapu sudah cocok. Next. Kemudian, next. Kemudian tambak udang juga sudah cocok untuk dibudidayakan di wilayah kita. Next. Next. Kemudian ada budidaya tambak bandeng, di mana ini belum ada sama sekali di wilayah perencanaan kita, tapi merupakan potensi dan bisa dikembangkan melalui metode keramba jaring apung. Next. Next. Ya, berikut proyeksi perikanan budidaya. Next. Yang bisa dilihat pada tabel berikut. Ya, terima kasih. Halo. Ini berikut merupakan metode analisis dari aspek infrastruktur dari pengumpulan data, fakta, dan analisa. Lalu yang pertama itu sarana, next.
bisa dilihat untuk peta jangkauan pelayanan dan hasilnya yaitu masih belum membutuhkan next. Untuk sarana kesehatan, berikut peta jangkauan pelayanannya. Lalu untuk hasilnya yaitu keberadaan puskesmas sendiri itu sudah lebih dari kebutuhan untuk pelayanan kesehatan. Jadi tidak perlu penambahan fasilitas kesehatan lagi. Next. Berikut untuk jangkauan pelayanan tahun 2040 dibutuhkan penambahan masjid warga sebanyak 9 unit. Dan berikut merupakan tabel dari analisis untuk next. Berikut untuk sarana produksi perikanan, jadi menggunakan standar dari kapasitas produksi benih untuk jenis biota perikanan, lalu jumlah dan luas kolam, dan luas minimal balai benih perikanan, dan hasilnya menunjukkan pada tahun 2040 itu dibutuhkan luas lahan untuk balai benih udang faname 4 hektar dan karapu 5 hektar. Yaitu menunjukkan bahwa cocok untuk dibangun balai benih perikanan sentral. Next. Untuk sarana pengolahan perikanan, jadi bisa dilihat ini merupakan persebarannya, peta persebarannya next. Lalu untuk tabel proyeksinya, jadi untuk sarana pengolahan perikanan pertama itu industri pengolahan perikanan, itu diproyeksikan berdasarkan baku industri yang existing, yang ada sekarang, dan juga berasal dari data proyeksi produksi perikanan tangkap. Lalu bisa dilihat bahwa terdapat sisa produksi perikanan di tahun 2030 hingga tahun 2040, yang mana menunjukkan akan menambah proyeksi penambahan infrastruktur hingga pada tahun 2040, yaitu penambahan 36 industri besar. Next. Selanjutnya untuk gudang pengepakan dan cold storage, yaitu bisa dilihat bahwa nanti ada penambahan gudang pengepakan menjadi 60 ton dan cold storage menjadi berkapasitas 30 ton. Next. Next. Untuk sarana pemasaran perikanan, ini peta jangkauan, peta persebaran sarana pemasaran perikanannya. Next. Lalu untuk sarana pemasaran perikanan yang pertama itu tempat pelelangan ikan, jadi diproyeksikan pada tahun 2040 karena untuk jumlah kapal, maka jumlah pelelangannya juga pasti akan meningkat. Lalu untuk pasar ikan dan pasar tradisional, itu dinyatakan masih melayani masyarakat untuk pemasaran perikanannya. Next. Selanjutnya untuk sarana penunjang perikanan, next. Berikut merupakan sarana penunjang perikanan pertama, itu pelabuhan perikanan, jadi menganalisis kesesuaian kelas pelayanan, dan bisa dilihat di tabel bahwa seluruh kriteria telah sesuai. Next. Lalu untuk permintaan pelayanan sesuai kriteria dan juga proyeksi pelayanan pada tahun 2040 menunjukkan bahwa Pelabuhan Bulu masih belum melayani permintaan hingga 300 unit, dan masih melayani untuk lokal dan antar daerah, sedangkan permintaannya itu bisa sampai untuk ekspor. Dan pada tahun 2040 dibutuhkan untuk daya tampung hingga 800 unit kapal karena memang ada proyeksi peningkatan dari jumlah kapal dan juga ada proyeksi untuk pemasaran hingga ekspor. Next. Itu ada SPBU atau SPBN, jadi diproyeksikan pada tahun 2040 akan ada penambahan permintaan untuk kebutuhan BBM solar, yaitu mencapai 123.910 kiloliter. Next.
Next. Untuk sarana yang ketiga itu ada bengkel kapal. Back sebentar. Untuk tahun 2040 itu menunjukkan adanya peningkatan luasnya karena memang jumlah kapalnya juga meningkat. Selanjutnya untuk prasarana. Next. Untuk jaringan jalannya bisa dilihat bahwa ada fungsi untuk jaringan jalannya, yaitu analisis kesesuaian standar fungsi jalan, dan masih banyak jalan yang tidak sesuai dengan lebar dan standarnya. Next. Untuk jaringan energi, yaitu ada jaringan listrik di wilayah perencanaan. Next. Untuk proyeksi kebutuhannya, yaitu menggunakan standar dari pelayanan PLN, dan bisa dilihat bahwa jumlahnya meningkat setiap tahunnya, hingga tahun 2040. Next. Untuk jaringan air bersih, next. Berikut bisa dilihat bahwa untuk proyeksinya terus bertambah hingga tahun 2040. Next. Untuk jaringan irigasi bisa dilihat faktanya bahwa memang dialirkan untuk budidaya. Next. Untuk jaringan air limbah, itu untuk aliran industri pengolahan perikanan. Next. Berikut proyeksinya, yaitu meningkat hingga tahun 2040. Next. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang penggunaan lahan. Sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Reza Asardinizan, RRP 13. Next, Mbak. Pertama saya menjelaskan tentang metodologi penggunaan lahan. Di sini saya menggunakan 3 metode analisis. Yang pertama adalah analisis perubahan penggunaan lahan, kedua analisis kesesuaian lahan, dan yang terakhir adalah analisis konflik pemanfaatan ruang, darat, dan laut. Ketiganya saya menggunakan overlay. Next. Langsung fakta. Fakta penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang didapatkan pada tahun 2020 atau penggunaan lahan existing adalah next saja, Mbak, langsung ditunjukin petanya sama tabelnya. Di sini didominasi oleh lahan permukiman, lahan persawahan, dan lahan tegalan atau tambak. Di next saja biar kelihatan persen-persennya berapa. Kemudian di laut sendiri, penggunaan hal yang existing yang ada beberapa alur laut nelayan dan alur laut kapal tongkang dan kapal kargo. Kemudian ada juga KJA yang terdapat di depan instalasi budidaya, dan yang terakhir ada terumbu karang yang sejajar dengan pelabuhan semen Indonesia. Next aja. Kemudian ada analisa penggunaan lahan. Di sini saya menggunakan analisa yang pertama adalah analisa perubahan lahan. Analisa perubahan yang saya gunakan adalah analisa existing 2008 dan 2020. Di next aja. Di sini saya menemukan beberapa penggunaan yang berubah. Bisa dilihat ada beberapa lahan yang berubah. Yang pertama ada permukiman yang berubah menjadi industri, ada juga tegalan berubah menjadi industri, dan dan beberapa sawah yang berubah menjadi permukiman. Next saja, Mbak. Nah, kemudian ada analisa kesesuaian lahan. Analisa kesesuaian lahan ini saya dapatkan melalui analisa kemampuan lahan dari aspek dasar. Di next aja, Mbak. Terus kemudian saya menggunakan kriteria yang ada di pedoman analisa kesesuaian lahan dan didapatkan next langsung
didapatkan petanya bahwa secara keseluruhan lahan di di wilayah perencanaan sudah sesuai. Dan di sini analisa yang saya gunakan contohnya di wilayah perindustrian, ternyata di sana sudah dapat digunakan untuk industri menengah yang dapat mengolah ipalnya sendiri. Next saja. Kemudian analisa pemanfaatan ruang laut. Di sini saya menggunakan analisa potensi yang ada di laut. Saya menggunakan analisa KJA dan analisa budidaya laut yang didapatkan dari SDI, kemudian saya overlay dan saya overlay dengan jalur alur laut dari nelayan dan kapal-kapal lain sehingga didapatkan beberapa wilayah yang dapat dijadikan budidaya di KJA tersebut. Kemudian next, yang terakhir adalah analisa konflik lahan. Di sini saya menggunakan analisa 2020 dan nanti diproyeksikan di RTRW 2030. Di next aja, Mbak, sampai next aja. Next. Nah, di sini dapat dilihat bahwa beberapa kembali, Mbak. Di sini dilihat ada beberapa lahan yang berubah dan ada lahan yang berkonflik. Next saja. Kemudian ada potensi dan masalah penggunaan lahan. Di sini potensi dari penggunaan lahan adalah yang pertama adalah kawasan perencanaan memiliki potensi pengembangan budidaya laut di laut, yaitu di KJA itu tersendiri. Kemudian tren penggunaan lahan, pemanfaatan industri merupakan hal yang baik. Kemudian daya dukung lahan sebagian besar sudah berkemampuan sedang dapat di industri sedang. Kemudian yang terakhir adanya tambang yang masih dipertahankan untuk budidaya ikan. Kemudian masalahnya masih ada penggunaan lahan yang peruntukan yang tidak sesuai dengan RT/RW, penggunaan permukiman tidak terlalu cepat karena jumlah masyarakat yang berkembang relatif sedikit. Kemudian yang terakhir adalah rencana RT/RW 2030 masih banyak yang tidak sesuai. Next. Nah, kemudian kami merumuskan potensi masalah dari masing-masing aspek. Yang pertama dari geomorfologi, tipe pasir putih dapat dijadikan wisata. Kemudian untuk potensinya di ekosistem sendiri dapat dilakukan pembauran terumbu karang. Kemudian masalahnya ada beberapa masalah. Bisa dilihat di tabelnya sendiri. Next. Next lagi. Nah, di sini juga ada beberapa potensi dan masalah dari beberapa aspek dari sumber SDI sampai di sumber di aspek penggunaan lahan. Kemudian setelah kami mengetahui potensi dari masalah dari masing-masing aspek, kami rumuskan isu strategis apa saja yang ada di wilayah perencanaan kami. Yang pertama ada overfishing, kemudian ada abrasi, kemudian ada potensi sumber daya pesisir, yang terakhir ada isu konflik pemanfaatan dan kewenangan ruang. Yang overfishing merupakan isu dari penangkapan ikan yang besar-besaran di sana sehingga ikan yang ditangkap semakin sedikit. Namun dampaknya nantinya penangkapan ikan semakin jauh dan di sana dikarenakan di sana nelayan ya di sana di sana karena banyak menggunakan penangkapan ikan yang ilegal. Next. Kemudian isu yang kedua adalah isu next, Mbak. Isu abrasi pantai. Nah, di isu abrasi pantai ini terjadi di beberapa wilayah, namun di wilayah perencanaan kami masih tergolong sedang. Namun dengan adanya isu ini, karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki standar dalam penanganan isu abrasi ini dan terjadi masalah di beberapa pantai, jadi isu ini kami angkat menjadi salah satu isu strategis. Next. Isu yang ketiga adalah isu potensi sumber daya pesisir. Di sini ada beberapa potensi sumber daya pesisir yang masih belum termanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah potensi KJA yang ada di laut, namun belum dibuat oleh masyarakat setempat, sehingga ini dapat menjadi isu yang baik untuk kedepannya. Next. Yang terakhir adalah isu konflik pemanfaatan ruang dan kewenangan ruang.
Nah, isu ini kami angkat karena masih banyak lahan permukiman yang di sana masyarakatnya membangun di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki kepemilikan lahan tersebut. Kemudian yang kedua, tidak terdapatnya beberapa pemanfaatan wilayah pesisir yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Kemudian sering terjadi antara konflik nelayan dan pemilik swasta. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas orang-orang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan di wilayah pesisir wilayah perencanaan kami semakin banyak, sehingga perlu adanya pemetaan yang tepat dengan isu pemanfaatan ruang dan kewenangan ruang tersebut. Oke, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.